Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang renungan dalam mencari rizki dari Allah. Ada beberapa riwayat yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu ya'ti 'alan nasi zamanu la yabqa fi ahadun illa akala riba faman lam ya'kul asaba min ubari. Akan datang suatu zaman di mana tidak ada satupun seseorang yang tidak akan memakan riba. Faman lam yakul asobahu min ubari. Dan barang siapa yang tidak memakan, pasti dia akan mendapatkan ubari. Di sini maknanya debu ataupun aromanya. Ada satu lagi di riwayat Al-Bukhari bahwa di situ hampir sama redaksinya, cuma ada perbedaan dalam redaksi matan. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman, dimana kalau di dalam riwayat Bukhari itu pasti akan datang suatu zaman di mana seseorang itu tidak memperdulikan lagi dalam mencari harta, baik itu harta haram ataupun harta halal. Jadi ini sebagai renungan bahwa dalam mencari rezeki itu hadis kedua atau riwayat kedua yang saya sampaikan itu, jangan sampai kita atau memakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah atau diharamkan oleh Allah. Ada sebuah riwayat bahwa dalam barang siapa yang memakan suatu yang halal selama 40 hari, Allah akan memberikan atau menerangi hatinya, dan dia juga akan ada hikmah di dalam hatinya, atau dia dibimbing oleh hati yang murni. Bahwa satu riwayat lain juga, jadallahu fid dunya, ini bentuk Allah memberikan sifat juhud atau ketidaktarikan akan dunia, dalam hal ini suatu yang haram. Bahwa salah satu riwayat juga pendapat ulama, kenapa setiap makanan halal itu dan itu pasti bermanfaat bagi orang yang memakannya, baik fitin dan ataupun di dalam jasadnya. Begitu juga sebaliknya, dalam artian suatu yang haram akan mempengaruhi jasadnya ataupun agamanya. Ini juga buat renungan kita. Ketika kita memakan suatu yang halal, ada suatu energi positif di mana badan sehat, agama kita juga tidak terpengaruh atau tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam agama. Seumpama kita memakan sesuatu yang haram, badan kita juga akan terpengaruh negatif. Makanya kita terus dianjurkan dalam mencari rezeki Tuhan atau rezeki Allah ini harus sesuatu yang halal.
untuk mengetahui sesuatu yang halal, maka diperlukan suatu pemahaman dalam transaksi bisnis sebenarnya. Ini ada suatu riwayat juga dalam beberapa riwayat, banyak di riwayat-riwayat yang membahas ekonomi itu dikutip beberapa pendapatnya Umar, sahabat Umar, bahwa sahabat Umar mengatakan bahwa jangan berjualan di pasarku illa yufaqih, kecuali dia paham. Atau paham di sini bisa juga diartikan paham akan larangan dan perintah atau suatu yang mubah dalam transaksi. Wa illa yufaqih akala riba am aba au sita. Jadi ketika dia tidak paham akan larangan atau perintah ataupun suatu yang mubah yang dalam aturan agama atau syariat, maka dia setidaknya dia akan memakan suatu riba menurut pandangan Umar. Pandangan Umar juga bisa dikorelasikan dengan suatu pendapat bahwa ada juga yang mengatakan bahwa setiap jual beli yang batil itu termasuk dari riba. Kenapa seumpama kita dalam pasar tidak mengerti praktek jual beli atau suatu yang dilarang dalam jual beli, terus kita melakukannya, paling tidak di situ ada seseorang yang dicidrai atau dizolimi atau dirugikan. Dengan kerugian itu orang tersebut bisa juga memakan tambahan yang bisa merugikan orang lain atau keuntungan yang bisa merugikan orang lain. Disitulah konsep pemahaman kita tentang terkait dengan suatu yang halal harus dimengerti terlebih dahulu sebelum praktek sebenarnya di situ. Karena juga ada riwayat juga bahwa mencari sesuatu yang halal itu suatu yang fardu ba'dal faridah, atau mencari sesuatu yang halal itu suatu yang fardu setelah mengetahui ilmunya. Dalam artian sebelum kita bertransaksi dalam ekonomi atau dalam berdagang, kita harus mengerti hukum halal dan haram dan apa yang mubah yang diperbolehkan oleh agama. Maka dari itu jangan sampai kita masuk dalam zona riwayat yang di awal saya sebutkan, akan datang suatu zaman di mana tidak ada satupun kecuali dia memakan riba, atau pasti akan datang suatu zaman di mana orang tidak memperdulikan lagi mana yang halal atau mana yang haram. Makanya perlu juga pemahaman atau ilmu-ilmu tentang larangan dan perintah atau suatu yang mubah dalam kegiatan ekonomi ini.